Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Abida selaku dosen pengampu mata kuliah materi PAI SMA, dan tak lupa teman-temanku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Di sini saya Fiantika Rizky Nurhayati selaku pemateri materi PAI SMA yang berjudul Masa Kejayaan Islam. Materi yang pertama yaitu tentang menelaah perkembangan peradaban Islam dan masa kejayaannya. Perkembangan Islam zaman kejayaan terjadi sekitar tahun 750 sampai 1258 Masehi. Lebih dari 500 tahun umat Islam berada pada zaman kejayaan. Mengapa dikatakan zaman kejayaan Islam? Karena dalam rentang waktu tersebut umat Islam mampu menguasai dunia dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan berbagai jenis ilmu pengetahuan modern. Dinasti Islam yang pertama disebut Daulah Umayyah. Namun, puncak kejayaan Islam berada pada masa Daulah Abbasiyah, karena kebijakan Khalifah Daulah Abbasiyah berbeda dengan kebijakan Daulah Umayyah. Pada Khalifah Daulah Umayyah lebih menekankan kepada perluasan wilayah, sedangkan para Khalifah Daulah Abbasiyah lebih memprioritaskan pada penekanan dan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam. Materi yang kedua tentang perkembangan peradaban Islam. Yang pertama, perkembangan Islam pada masa Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berdiri setelah berakhirnya masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Khalifah pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, dan wilayah kekuasaan Dinasti Umayyah berkembang di sebelah timur sampai ke Oxus, bagian barat India sampai Punjab dan Lahore. Kemajuan dinasti ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, maju di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, dan bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama lebih kurang 6 abad. Didirikan oleh Abu Abbas As-Soffah dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, seorang jenderal muslim yang berasal dari Khurasan, Persia. Peradaban Islam berkembang pesat pada dinasti ini. Kemajuan dinasti ini adalah sebagai berikut. Maju dalam bidang sosial budaya, bidang politik dan militer, bidang ilmu pengetahuan, dan bidang ilmu agama. Materi yang ketiga yaitu periodisasi kejayaan peradaban Islam. Periodisasi kejayaan peradaban Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama, periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Pertama, periode klasik. Masa ini merupakan masa ekspansi, integrasi, dan keemasan Islam. Khalifah pada masa ini antara lain Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kekuasaan Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah. Pada masa ini bermunculan sastrawan-sastrawan Islam dengan berbagai karya-karyanya, mencetak uang untuk alat tukar berupa dinar dan dirham, serta dibangunnya rumah sakit, pendidikan dokter, dan farmasi. Yang kedua, periode pertengahan. Pada periode ini Islam mengalami kemunduran karena satu demi satu kerajaan Islam jatuh ke tangan bangsa Mongol. Namun, peradaban ini kembali bangkit sekitar 1500 sampai 1800 Masehi dengan berdirinya 3 kerajaan besar yang menjadi tonggak berjayanya kebangkitan peradaban Islam. Yang ketiga, periode modern. Periode ini dikatakan sebagai periode kebangkitan Islam yang ditandai dengan berakhirnya ekspedisi Napoleon di Mesir. Raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir untuk melakukan pembaruan dalam Islam yang disebut dengan modernisasi dalam Islam untuk mengembalikan kekuatan yang telah pincang dan membahayakan umat Islam. Materi yang keempat yaitu tentang tokoh-tokoh masa kejayaan Islam. Yang pertama ada Ibnu Rus, yang kedua ada Al-Ghazali, dan yang ketiga ada Al-Kindi, yang keempat ada Al-Farabi,
yang terakhir ada Ibnu Sina. Materi yang terakhir yaitu tentang nilai-nilai luhur pada masa kejayaan Islam. Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari masa kejayaan Islam antara lain sebagai berikut. Pertama, hanya dengan kerja keras dan usaha yang maksimal, apa yang kita inginkan akan berhasil. Hal ini dapat dilihat bahwa Islam berkembang dengan baik di berbagai belahan dunia atas usaha maksimal umat Islam. Yang kedua, belajar dengan giat dan terus-menerus merupakan kunci meraih kejayaan. Yang ketiga, tidak berputus asa dan terus berusaha berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, sesama Muslim adalah saudara. Persaudaraan itu diikat adanya akidah yang satu yaitu Allah dan kitab suci yang satu yaitu Al-Quran. Yang terakhir, menjadikan perbedaan sebagai rahmat bukan sebagai jurang pemisah. Demikian itu yang dapat saya sampaikan tentang materi masa kejayaan Islam. Apabila ada kesalahan dan kurang jelas dari materi yang saya jelaskan, mohon dimaafkan dan dimengerti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.